Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Cici nggak kedengeran apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan tolong supaya ibadah kami boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, semua adik-adik sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, setemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sungai kehidupanku. katakan pam pam pam. Yeay. Adik-adik masih berdiri, kita masih mau sambung pujian kita. Yuk semangat ya. Kita mau katakan sama-sama bahwa kita tidak boleh lelah, kita terus bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur.
dipersilakan duduk kembali. Kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan angkat pujian ini satu kali lagi adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa lagi di sekolah minggu. Dan Kak Wesley percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan, amin. Tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan. Dan Kak Wesley percaya semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Oke, saat ini kita sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan. Kak Wesley ajak kita semua, yuk kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus sangat baik, selalu setia, menolong dan memberkati kami. Kami boleh memuji Tuhan dan kami percaya Tuhan disenangkan. Saat ini kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, biarlah hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu saja. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ketemu lagi dan hari ini Kak Wesley mau kita semua belajar dari Lukas pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Di situ ada judul tentang persembahan seorang janda miskin. Ayat 1 mulai, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Wah, KWSK sangat diberkati waktu baca firman Tuhan ini. Karena di Alkitab bilang ternyata dikasih judul di situ tentang persembahan seorang janda miskin. Nah, adik-adik tahu kalau adik-adik baca di dalam firman Tuhan, ternyata suatu ketika Tuhan Yesus lagi perhatiin tuh ada orang-orang yang sedang memberi persembahan. Dan kalau adik-adik lihat, adik-adik baca di situ, ternyata ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahannya ke dalam peti persembahan, tempat persembahan maksudnya. Dan waktu mereka lagi kasih persembahan, kau mau tanya, kalau mereka orang-orang kaya, banyak nggak kira-kira duitnya? Bener banyak. Bahkan mungkin ada yang kasih 1 gepok gitu gede, kasih buat Tuhan, kasih persembahan. Dan mereka kasih mungkin banyak-banyak. Tetapi waktu mereka kasih persembahan itu, Tuhan Yesus perhatiin semuanya. Tapi yang kaget ternyata waktu kalian baca di situ, selesai orang-orang kaya memasukkan persembahannya, ternyata ada seorang janda juga yang miskin. Dia itu kasih persembahan. Alkitab bilang kalau kalian baca di ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi uangnya kalau dihitung-hitung kecil, cuma 2 peser. 2 peser itu kalau disatuin jadi 1 koin. Nah, 1 koin itu ya kalau dihitung-hitung gede enggak? Enggak, kecil juga. Karena zaman dulu 1 koin itu biasanya itu jadi total uang. Kalau sepeser itu 1 peser tambah sepeser baru jadi 1 koin. Nah, kalau saya percaya kita sekarang mungkin yang jajan jarang yang 1 peser 1 koin gitu ya. Tapi Alkitab bilang ternyata si janda ini dia masukin, di situ Alkitab bilang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Tapi yang luar biasanya kalau saya bilang begini, waktu si janda miskin ini kasih persembahan 2 peser, Tuhan Yesus bilang begini. Dia berkata bahwa ternyata persembahan janda yang miskin ini paling besar dari semua persembahan yang diberikan. Kita mungkin bingung ya. Yang tadi kan ada persembahan orang-orang kaya yang banyak uangnya. Tapi kok Tuhan Yesus bilang ternyata persembahan janda yang miskin ini kok lebih besar. Nah, ternyata kalau kalian baca di dalam Alkitab itu, Alkitab bilang ternyata di ayat 4 Tuhan Yesus bilang begini. Sebab ternyata mereka semua itu memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan Alkitab bilang ia memberi seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya itu artinya semua yang ada padanya. Waduh, luar biasa. Dan kalau saya mau bilang begini, ternyata kalau janda ini udah memberi, dia udah kasih uang itu, udah gak ada lagi punya dia. Nah, kalau mungkin yang orang-orang kaya tadi, walaupun banyak yang dia masukkan, masih ada sisanya mungkin di rumah. Tapi janda ini waktu dia kasih uang itu, dia udah kasih uangnya, dia udah gak punya uang lagi. Kalau mau makan, ya dia harus cari lagi. Kalau orang kaya mungkin dia kasih persembahannya, dia masih punya sisa di rumah, ada banyak uang. Tetapi yang janda miskin ini, dia memberi, udah habis semua. Makanya Tuhan Yesus bilang, perempuan ini, janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini yang luar biasa. Makanya hari ini KWS senang sekali kita belajar tentang persembahan seorang janda yang miskin yang ditulis di sini. Tapi walaupun dia Alkitab bilang miskin, dia nggak kekurangan ketika memberi. Hari ini KWS mau kita semua, kalau KWS mau bilang begini, kalau mau ditanya apa pelajaran yang kita dapatkan ketika belajar dari persembahan janda yang miskin? Ingat, apa pelajarannya? Yang pertama KWS mau kasih tahu begini. Ternyata ketika kita memberi, itu yang pertama, ketika kita memberi, Tuhan perhatikan. Jadi sekali lagi ingat, ketika kita memberi buat Tuhan,
Tuhan perhatikan. Sekecil apapun yang adik-adik kasih, Tuhan perhatikan. Tapi yang Kak bilang begini, bukan masalah kecilnya, tapi dari kerelaan kita memberi. Alkitab bilang, berilah yang terbaik. Kak mau bilang begini, yang janda miskin tadi, dia itu memberi yang terbaik. Karena ketika dia udah memberi, udah gak ada lagi. Tapi Alkitab bilang, janda ini Tuhan perhatikan. Waktu dia memberi, lihat. Semua yang kita lakukan Tuhan perhatikan. Jadi adik-adik ketika memberi, ingat. Kalian memberi itu diperhatikan oleh Tuhan loh. Jadi kalau kita memberi itu harus beri yang terbaik. Yang kedua, kasih mau bilang begini. Pertama kan semua pemberian kita Tuhan perhatikan. Yang kedua, kasih mau bilang kepada kita semua, berilah yang terbaik. Belajar dari janda yang miskin tadi, dia kasih yang terbaik. Bahkan semua yang dia punya, dia kasih buat Tuhan. Ketika dia udah kasih pemberian, dia udah gak tahu lagi dia mau makan dari mana. Tapi dia belajar melakukannya itu dengan baik. Dia kasih yang terbaik. Dan kalau semua bilang ini yang namanya iman ternyata. Waktu kita memberi yang terbaik buat Tuhan, kita gak tahu lagi dari mana kita mau dapat sesuatu. Tapi kalau masih percaya, Tuhan selalu pelihara kita. Di awal tadi kalau saya bilang yang pertama pelajarannya bahwa semua yang kita berikan Tuhan perhatikan. Dan yang kedua, kita harus beri yang terbaik. Karena ketika kita memberi yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberi bukan untuk kesombongan, tapi kita memberi yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan sudah lebih dahulu memelihara kehidupan kita. Dan kalau saya mau tanya, kira-kira selanjutnya kehidupan kita Tuhan tetap pelihara enggak? Tuhan tetap pelihara. Alkitab nggak pernah mencatat ternyata sesudah janda ini memberi habis uangnya, dia nggak bisa makan. Enggak, Alkitab nggak pernah catat itu lagi. Tapi yang Alkitab catat bahwa janda yang miskin tadi, dia sudah memberi yang terbaik. Dan Tuhan berkati dia, Tuhan tetap tolong dia. Nah, hari ini mau kasih tahu kita semua, ingat. Belajar dari janda yang miskin itu yang memberi yang terbaik. Yang pertama, semua persembahan kita Tuhan perhatikan. Dan yang kedua, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Nah, hari ini kita semua mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Jadi ada di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Bunyinya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Akhiri buat sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan karena kami tahu bahwa segala yang kami berikan Tuhan perhatikan. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan ini, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, dan kembalikan kami untuk boleh berkumpul lagi pada minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur, akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.